Kembali lagi bersama kami di Dunia Kita. Dan kami berdua masih ada di belakangnya Capitol Hill. Dan sekarang tadi mendung, sekarang mataharinya ya. Iya. Dan kalau tadi kita ngomongin masalah imigran yang ada di sini dan partisipasi mereka dalam pemilu, sekarang gantian kelompok lain yang juga nggak kalah pentingnya, yaitu kelompok muda. Iya, benar sekali. Partisipasi kelompok muda, anak-anak muda di Amerika sebenarnya cenderung rendah, tapi tahun ini semakin rendah karena mereka khawatir bahwa election yang ini juga nggak membawa mereka kemana-mana. Ya, tidak ada perubahan ya, kayak susah mencari kerja, susah membayar kuliah gitu. Pengangguran masih di mana-mana gitu, makanya mereka mungkin lebih apatis ya sekarang ya. Iya benar. Tapi ada beberapa kelompok lagi di dalam semacam badan mahasiswa di Amerika, di negara bagian Maryland. Mereka ini terbagi dua, College Democrat dan College Republican, dan kerjaan mereka adalah kampanye untuk meyakinkan orang-orang di negara yang masih bimbang mau milih apa, seperti di Ohio, untuk memilih. You're not sure who you're going to vote for? Di kampus University of Maryland, relawan-relawan muda Partai Demokrat menelpon para calon pemilih di Battleground States, negara bagian yang tidak bisa diprediksi apakah mayoritas memilih kandidat Partai Demokrat atau Republik. Maryland sendiri termasuk kategori negara bagian Demokrat. It's really important that we have support for Obama. Menurut survei, lebih sedikit warga muda Amerika yang tertarik ikut pemilu kali ini dibandingkan tahun 2008. Namun di Maryland, menurut organisasi College Democrat, antusiasme terhadap Presiden Obama cukup tinggi. People are very passionate about what they believe in, and especially when there's people with two very different approaches for how they want to, run this country. Walaupun partisipasi politik warga muda Amerika rendah, bagi yang tertarik seperti mahasiswa University of Maryland ini, mereka tidak melewatkan acara-acara debat presiden dan capres. In 2008, it was all about hope and change. They thought they were voting for a celebrity, whereas now they realize when they're graduating from college, I think the unemployment rate for people who are 20 to 24 is about 14%, which is pretty high. Kubu Romney berupaya menarik warga muda yang pada tahun 2008 memilih Obama dengan menggarisbawahi buruknya ekonomi. Inilah yang disampaikan calon wakil presiden Paul Ryan kepada warga muda Amerika. College graduates should not have to live out their 20s in their childhood bedrooms, staring up at fading Obama posters and wondering when they can move out and get going with life. Presiden Obama pun berkunjung ke berbagai kampus di seluruh Amerika, berjanji untuk memberikan bunga rendah bagi dana pinjaman mahasiswa. And if you're with me, and if you work with me, we'll win Wood County again. We'll win Ohio again. We'll finish what we started. Umumnya warga muda lebih memilih Partai Demokrat, seperti yang diungkapkan Heather, Presiden Rock the Vote, grup non-partisan yang mengadakan konser rock untuk menarik dan mendaftarkan para calon pemilih di kampus-kampus. Calon pemilih yang baru pertama ikut pemilu kali ini berbeda dengan pemilih pertama tahun 2008. They have to be engaged by the candidates for them to show up and kind of repeat the record-breaking kind of decision-making impact that their older brothers and sisters had. Berbeda dengan pemilih pertama pemilu 2008, generasi pemilih pertama tahun ini juga tidak terlalu menyimak isu-isu yang muncul selama kampanye, membuat kedua partai semakin gencar berupaya menarik perhatian mereka. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan masalah calon pemilihnya, sekarang kita mau ngomongin soal gimana sih memilihnya kalau di Amerika sistemnya? Ya, mungkin banyak sahabat dunia kita yang nggak tahu bahwa sebenarnya pemilihannya tidak langsung. Ya, memilih presiden justru tidak langsung seperti yang ada di Indonesia. Benar sekali. Jadi di sini sistemnya adalah benar 6 November pada melakukan pemilu ya. Ya, pada milih. Iya, pada milih. Dan sebenarnya election benerannya adalah tanggal 17 Desember ketika suara dari 6 November itu dibawa ke sebuah kelompok kecil bernama Electoral College. Electoral College yang dan anggotanya sekitar 538 orang. Iya benar. Dan orang-orang itulah yang akan memutuskan siapa yang menjadi presiden, dan mereka yang memutuskan mana suara terbanyak. The winner takes all, begitu. Nah, saya juga penasaran seperti apa sebetulnya proses pemilu di sini. Iya, karena terdengar cukup rumit ya, No ya? Iya. Kalau gitu kita saksikan aja sama-sama. 6 November, rakyat Amerika memilih presiden ke-45. Namun pemilu presiden yang sebenarnya berlangsung 17 Desember dengan hanya melibatkan 538 orang yang disebut Electoral College.
Saat pembentukan konstitusi Amerika tahun 1787, tidak ada negara Eropa yang warga negaranya memilih langsung kepala pemerintahan. Karenanya penyusun konstitusi Amerika merancang sistem 2 tahap. Pertama, rakyat memberikan suara secara langsung. Namun pilihan mereka lalu disalurkan ke kelompok kecil yaitu Electoral College yang sekitar sebulan setelah pemilu mengadakan pertemuan per negara bagian untuk memilih presiden. Those electors are in number the congressional delegation in each state, 2 for the Senate and however many representatives, and they are elected by winner-take-all vote in the states. Sistem ini berlaku kecuali di 2 negara bagian, Nebraska dan Maine, yang menetapkan elektor secara proporsional berdasarkan hasil pemilu legislatif di setiap distrik. Ada juga 3 elektor tambahan yang mewakili daerah khusus seperti Washington District of Columbia, sehingga total jumlahnya 538. Seorang capres memenangkan pemilu apabila memperoleh 270 suara Electoral College. Tapi jika tidak ada kandidat presiden yang mendapat 270 suara, maka berdasarkan konstitusi, DPR akan memilih presiden walaupun ini belum pernah terjadi selama lebih dari 200 tahun. Umumnya kandidat presiden memenangkan pemilu dengan memperoleh mayoritas suara pemilih dan electoral vote, kecuali pada pemilu 2000. Kandidat Partai Demokrat Al Gore mendapat sekitar 500.000 suara lebih banyak dan 266 suara Electoral College. Tapi calon dari Partai Republik, George W. Bush, memenangkan pemilu dengan selisih tipis di negara bagian Florida. Gore meminta penghitungan suara kembali, namun Bush membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Lebih dari sebulan setelahnya, Mahkamah Agung memutuskan memberikan ke 25 suara elektor negara bagian Florida yang membawa langkah Bush ke Gedung Putih. Meskipun demikian, kedua partai tetap mempertahankan sistem Electoral College. Partai Demokrat yang mendominasi di kota-kota besar serta Partai Republik yang memiliki basis kuat di daerah pedesaan dengan populasi lebih sedikit cenderung untuk tidak mendukung perubahan untuk hanya melakukan pemilu langsung. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, tadi liputannya menarik kan, gimana warga Amerika memilih dan memang sangat berbeda sama Indonesia. Iya, di daerah gedung-gedung Kongres ini sebenarnya tempat kami terbatas untuk mengambil gambar. Iya. Jadi sekarang sepertinya kami mau beranjak dulu cari-cari tempat. Iya. Sambil sahabat dunia kita lihat pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.